Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelompok Tani Brok Desa. Alhamdulillah ini tepatnya 1 minggu setelah ini penebangan pohon di belakang saya. Ini udah kelihatan ini bekas-bekas penebangan pohon. Ini saya mau persiapan bersama rekan-rekan saya, ini persiapan menanam pohon alpukat. Ini 1 minggu yang lalu, tepatnya kemarin hari Senin, sekarang hari Senin juga, tanggal 16 Mei 2022, ada penanaman pohon alpukat. Nah, tuh di situ ada Bapak Yuyun, ada Bapak Yaya, di sebelah sananya ada Bapak Ade sama Bapak Embun. Nah, di sini udah disiapin contoh lubangnya seperti ini. Ini untuk diameternya sendiri, ini saya kasih panjang 1 meter, untuk lebarnya 1 meter. Ini untuk kedalamannya kurang lebih 40 cm ya teman-teman. Nah, sama seperti di sini juga. Kemarin ada beberapa yang sudah ditanam. Nah, ini contoh lubangnya juga sama. Untuk jaraknya sendiri ini saya kasih 5 kali 5 ya, untuk diameter. Ke depannya 5, ke sampingnya 5. Nah, ini contoh penanamannya ya. Ini kemarin udah sebagian yang udah ditanam. Ini contoh penanaman pohon alpukat. Ini udah kelihatan contoh pohon alpukatnya. Ini sebenarnya ini masih seedling ya, belum disambung pucuk. Nah, untuk rencana kedepannya ini kalau udah full sehat tanaman ini, sama tingginya udah kisaran 1 meter kurang lebih, nanti siap disambung untuk varietas yang lokal saja rencananya nih, untuk lokal. Ya contohnya seperti Miki lah gitu. Ini rencana nggak tahu alpukat lokal atau introduksi gimana nanti saja ya untuk perkembangannya. Ini sengaja saya kasih diameter panjangnya 5 meter untuk lebarnya 5 meter, sama nanti kedepannya kalau umpamanya ini udah lebih dari 5 tahun, rencananya ini untuk ini kan contohnya ini satu pohon ini ke sana ini kan 5 meter, sananya lagi 5 meter ya. Jadi kalau untuk kedepannya 5 tahun nanti yang ini yang tengahnya nanti saya buang, nanti dongkel maksudnya, nanti pindahin ke lokasi yang baru. Jadi untuk kesimpulannya ini 5 kali 5, jadi untuk kalau udah besar nantinya jadi 10 ke 10 lah gitu. Ini jumlah pohon yang ada di blok ini, di tanah yang di sini, ini jumlahnya saya udah disiapin lubangnya semuanya kemarin udah di meter. Ini jumlahnya ada 70 pohon lubang untuk penanaman alpukat. Ini di atas tanah dengan luas sekitar 1.800 meter persegi ya. Nah, ini udah beberapa ada yang sudah ditanam. Ini masih seedling ya teman-teman. Sama di sana juga udah sebagian udah ditanam. Nah, ini sebagian udah ditanam, alhamdulillah. Nah, ini belum ya, tapi udah dikasih dolomit ya teman-teman ya, udah kelihatan warna putih. Sebelah sana juga udah. Nah, untuk di lokasi yang ini sebenarnya sih udah ya, udah kurang lebih 2 bulan ya. Nah, di sebelah sananya juga ada, tapi ini kurang terawat ya teman-teman. Nah, kalau yang ini top working ya teman-teman. Ini untuk jenisnya Red Vietnam nih, udah kelihatan dari pucuknya juga tuh, ada terubusan warna merah. Ini Red Vietnam teman-teman. Di sebelah sana juga Red Vietnam. Yang sebelah sananya itu pohon alpukat lokal semua. Di daerah sana itu milik Payatin. Nah, ini tuh udah kelihatan.
Di sini juga ada 2 pohon alpukat yang sudah besar ini, lokal. Di atasnya lagi berbunga nih teman-teman, banyak banget bunganya. Tapi ini saya kurang tahu ya untuk jenisnya jenis apa, pasti ini lokal sih gitu. Tapi dalamannya itu alpukatnya gimana saya kurang tahu. Soalnya ini lokasi ini, tanah ini gitu baru saya milikin kisaran 1 bulan yang lalu saya beli. Jadi alpukat ini saya kurang tahu ya teman-teman jenisnya, rasanya gimana, jadi kurang tahu. Sengaja saya nggak tebang dulu. Kenapa? Ini sayang kan lagi berbunga 2 pohon alpukat ini. Nanti kalau umpamanya rasanya enak gitu, terus untuk ininya ukurannya lumayan besar, saya nggak ditebang aja, nggak tebang. Kalau umpamanya ini kurang memuaskan, saya tebang, nanti kita working lagi. Nah ini Pak Yaya lagi pembuatan lubang tanam ya teman-teman. Ini antara jarak ke pohon yang ini yang udah besar sama ke sana 5 meter. Nah itu enggak seutuhnya nanti disimpan di sana, soalnya ini jaraknya terlalu mepet. Jadi untuk 5 tahun ke depan mungkin itu akan didongkel lagi lah. Sama seperti di sininya juga, ini mungkin akan didongkel lagi, tapi yang sebelah sananya tetap ya. Pak Yaya lagi pembuatan lubang untuk penanaman pohon alpukat, sama Pak Yuyun juga sama. Ini hari ke-7. Pertama mulai ini hari Senin, pas minggu yang lalu, sekarang udah hari Senin lagi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, penanamannya sukses, ini tumbuh sehat untuk tanamannya, mudah-mudahan, doanya teman-teman ya. Pembun itu lagi beresin ranting-ranting pohon yang yang kemarin ditebang, sama Pak Ade juga. Ini lokasi sebenarnya ini di lokasi Gunung Manik ya. Kalau untuk irigasi ya teman-teman, kita mengandalkan untuk di musim kemarau. Ini kan sebentar lagi musim kemarau ya. Jadi kita mengandalkan untuk pengairan ya, irigasi. Kita mengandalkan ini teman-teman, air hujan kita tampung. Ini sama pas mulai kan hari Senin ke belakang, jadi kita bikin kolam. Ini untuk diameter kolamnya sendiri kita kasih 2 meter untuk lebar, dan untuk panjangnya ini 3 meter, jadi 2 kali 3 ya teman-teman. Ini hampir setengahnya udah penuh. Ini kita mengandalkan air hujan ya teman-teman. Nah rencana ini kan ini untuk sementara ya, saung ini. Nanti kita kalau umpamanya udah beres ini penanaman, ini udah rapi kebunnya, jadi kita mau bikin tempat berteduh aja gitu yang lumayan agak layak lah, nggak seperti ini. Mudah-mudahan sukses ya doanya. Oh ya, lupa ngasih tahu untuk pupuk ya. Ini kita kasih untuk penanaman ini 1 lubang untuk alpukat ini kita kasih dolomit secukupnya saja, sekitaran ya 2 genggam lah gitu ya, asal cukup di bagian dinding ini lubang tanam. Untuk pupuknya sendiri kita kasih, ini contoh pupuk yang kita aplikasikan. Ini pupuk organik ya teman-teman. Ini untuk beratnya sendiri 25 kilo. Jadi kita sementara kita kasih per lubangnya itu 10 kilo saja cukup. Kenapa 10 kilo? Menurut saya ini juga udah lebih dari cukup, soalnya kita untuk lubang tanamnya sendiri udah besar. Kan ini pohonnya masih kecil ya teman-teman. Itu contoh pohonnya yang
siap tanam. Ini pohon alpukatnya masih kecil, jadi 10 kilo juga itu udah cukup menurut saya. Soalnya untuk usia seperti ini, pohon alpukat itu kebutuhan pupuknya belum terlalu besar lah. Takutnya kalau umpamanya kebanyakan, nanti overdosis ya, mati teman-teman. Secukupnya saja, nanti kalau umpamanya udah ada pertumbuhan lagi, kita kasih lagi pupuknya. Ini masih seedling ya. Saya ini untuk bibit alpukat dulu saya semai pakai polybag ini ukuran. Kalau nggak salah ini 30-40 ya. Untuk diameter 30, untuk tingginya 40. Lumayan agak besar ini polybagnya. Jadi saya muat pakai motor itu yang di sebelah sana. Satu motor itu cukup cuman muat 4 pohon alpukat. Jadi kita bolak-balik lagi ke tempat pembibitan untuk ambil pohon alpukatnya. Pengalaman saya kenapa saya ini alpukatnya belum disambung, pengalaman untuk yang di lokasi yang sebelumnya yang di bawah. Alhamdulillah 3 bulan yang lalu udah saya tanam. Alhamdulillah perkembangannya lumayan pesat gitu ya. Turbus muncul turbus baru gitu, terus nggak henti-hentinya. Jadi saya pengen di lokasi ini, lokasi yang baru, tetap sama saya bikin penanamannya. Nanti kita sambung di tempat saja di kebun. Alhamdulillah ini hari ke-9, 95% hampir beres untuk penanaman ini. Cuman di sini ada 3 pohon lagi, di sebelah sana ada 4 pohon lagi yang belum ditanam. Alhamdulillah ini contoh penanamannya ya. Untuk jaraknya sendiri ini 5 x 5 meter ya teman-teman. Sama panjang 5 meter, sampingnya juga 5 meter ini. Sengaja saya pakai benang dulu biar lurus, biar nanti kelihatannya kalau udah besar lebih simetris saja lah, lebih pantas gitu kelihatannya gitu, biar enak dipandang saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tumbuh sehat ya teman-teman, doanya. Oke, sekian dulu teman-teman, ini untuk penanaman pohon alpukat di lokasi ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton di channel Kelompok Tani Blog Desa. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menonton ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan terinspirasi buat teman-teman yang mau menanam alpukat. Jangan takut, jangan ragu buat menanam alpukat, karena ini sebenarnya pohon alpukat itu investasi masa depan, masa tua, apalagi yang sekarang petani-petani muda. Semangat terus. Kenapa? Kita harus punya pensiunan. Intinya kalau kita udah tua nanti harus punya invest lah. Harus ada pemasukan di masa tua nanti. Kita jangan kalau di masa tua kita masih kerja keras, masih kita berkeringat cari nafkah buat anak istri, jangan sampai begitu nanti. Mudah-mudahan ini terinspirasi buat teman-teman yang masih muda, yang sudah terlanjur dewasa juga, mungkin buat ke anak-anaknya bisa dijadikan seperti contoh ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dari saya Enjang Ahmad, channel Kelompok Tani Blog Desa, Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.